Oke, baik anak-anak. Hari ini kita belajar mengenai PJOK, materi aktivitas gerak ritmik. Oke, perhatikan ya materi dari Ustazah. Baik, perhatikan layar. Aktivitas gerak ritmik. Apa itu aktivitas gerak ritmik? Yaitu gerakan yang dilakukan diiringi musik atau lagu-lagu. Anak-anak pernah enggak melakukan gerakan yang diiringi dengan musik atau lagu? Senam? Pernah? Ada yang pernah senam? Pernah ikut orang tuanya? Pernah. Biasanya di desa, di RT, RW ada itu senam. Atau di kelompok-kelompok ada yang punya tim sendiri untuk senam. Senam itu gerakannya biasanya diiringi musik ataupun lagu-lagu. Nah, itu dinamakan gerak ritmik, Dek. Nah, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan gerak ritmik? Yaitu yang pertama, fleksibilitas. Apa itu fleksibilitas? Yaitu kelenturan tubuh. Utama sekali Dek dalam melakukan gerak ritmik, yaitu kelenturan tubuh, tidak kaku. Jadi tubuhnya ketika digerakkan itu bisa mengikuti gerakan-gerakan yang ada gitu. Sehingga enak ketika melakukan gerakan ritmik. Apakah kelenturan tubuh bisa dengan sendirinya terbentuk? Tidak, harus dilatih juga, yaitu secara dari awal, secara bertahap, nanti lama-kelamaan kelenturan tubuh akan terbentuk, fleksibilitasnya dari yang awalnya kurang baik, lama-kelamaan ketika sering melakukan gerak ritmik, fleksibilitasnya akan terbentuk, gitu ya. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan, yang kedua yaitu kontinuitas, artinya gerakan berkelanjutan. Gerakan itu dilakukan secara berkelanjutan. Maksudnya gimana, Aus? Yaitu gerakan itu tidak sepotong langsung selesai atau satu gerakan tok langsung selesai, enggak. Tapi gerakannya itu berkelanjutan. Dari gerakan satu sampai gerakan yang terakhir itu berkelanjutan, berurutan gitu loh, Dek. Itu ya. Yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah yang ketiga, ketepatan dengan irama. Gerakannya tepat sesuai dengan irama. Gitu ya. Gerakannya itu mengikuti irama, Dek, mengikuti temponya, mengikuti lagu. Ya. Oke. Tujuannya apa sih? Tujuan dari gerak ritmik yaitu satu, melemaskan otot tubuh. Jadi, otot tubuh yang awalnya kaku-kaku, kencang. Nah, ketika melakukan gerak ritmik, itu otot-ototnya bisa lemas, Dik. Bisa lebih bugar rasanya, lebih enak ketika melakukan aktivitas itu. Tubuh itu rasanya ringan gitu loh, Dek. Awalnya kan tubuh rasanya berat, capek, pegal-pegal. Tetapi ketika melakukan gerak ritmik, otot-otot tubuh menjadi lemas. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, memperluas gerak persendian. Sendi-sendinya kalian itu ketika nanti melakukan gerak ritmik itu tidak ada yang tidak ada yang terasa tidak enak. Jadi sendi-sendi itu terasa enak gitu loh, Dek. Sendi itu apa sih? Yang kalian tahu? Sendi kan ini loh, misal ada hubungan antara tangan lengan bawah dan lengan atas di itu loh tangan kalian. Itu siku-sikunya kalian itu ada sendi di situ. Atau hubungan antara paha dengan kaki bagian bawah
lutut itu loh, Dek. Nah, itu ada sendi juga di situ. Lehernya kalian, kepala kalian ketika digerakkan memutar, itu ada sendi juga. Jadi sendinya itu enak ketika melakukan gerak ritmik, semakin luas, persendian terasa enak, tidak kaku gitu deh. Ya, tidak pegal-pegal. Yang ketiga, menghilangkan cedera otot. Nah, kadang kan kalau kita melakukan apa aktivitas, kadang kan otot terasa cedera gitu ya, terasa tidak enak. Nah, dengan melakukan aktivitas gerak ritmik, cedera otot lama kelamaan atau secara perlahan cedera ototnya akan menghilang. Yang keempat yaitu kesehatan semakin meningkat. Dan yang terakhir kebugaran jasmani yaitu olahraga ritmik itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh kalian semakin sehat, semakin kuat gitu ya. Jadi secara tidak langsung ketika melakukan gerak ritmik itu tubuh kan menjadi daya tahannya meningkat, menjadi semakin sehat, bisa terhindar dari penyakit. Kalau ada virus-virus datang atau ada bakteri-bakteri datang, itu bisa tidak masuk tubuh gitu loh, Dek. Bisa terhindar karena imun atau daya tahan tubuh kalian itu sehat. Makanya bakteri atau virus ketika datang tidak mempan, tidak bisa menyerang tubuh. Ya. Baik, Nak. Gini, Nak, yang namanya gerak ritmik, kan gerak tadi diiringi musik ya atau lagu. Bisa dilakukan tanpa alat, bisa juga dilakukan dengan alat. Kalau gerakan tanpa alat biasanya senam ya, Dek. Senam itu kan tanpa alat toh, hanya gerak tubuh saja kan. Pengiringnya musik tanpa menggunakan alat yang ada di tubuh. Nah, tetapi ternyata gerak ritmik juga bisa dilakukan dengan menggunakan alat, yaitu alat yang pertama pita, yang kedua gada, yang ketiga tali, yang keempat bola, yang kelima simpai, yang keenam bendera. Itu macam-macam alat yang bisa digunakan ketika melakukan gerak ritmik. Oke, bentuk pita itu seperti apa? Bentuk pitanya seperti ini, Dek. Ada gagangnya, warna merah yang panjang, merah dan putih yang memanjang itu, bagian merahnya dipegang oleh tangan. Nah, bagian kain-kain yang berwarna-warni itu, berwarna-warni seperti pelangi itu, nah itu pitanya, Dek. Jadi ketika melakukan gerakan ritmik, pita itu mendampingi gerakan ritmik itu. Jadi saling berkesinambungan gitu loh, Dek. Nah, digerak-gerakkan, dipegang gitu. Atau nanti kalau kalian misal cari di YouTube ada gerak ritmik yang menggunakan pita, nanti ada contohnya. Jadi sangat lentur, dengan menggunakan pita itu semakin menambah keindahan gitu, Dek. Ya. Yang kedua yaitu gada. Gada seperti ini juga bisa digunakan dalam gerak ritmik. Itu ya. Kemudian tali juga bisa digunakan. Biasanya gerak ritmik apa yang menggunakan tali? Biasanya lompat tali ya, Dek. Nah, kemudian bola plastik seperti ini. Ya, Dek ya. Kemudian simpai. Simpai ini ya, Dek. Atau nama lainnya hula hoop. Simpai bisa terbuat dari plastik seperti ini atau bisa terbuat dari kayu bambu. Ada simpai yang terbuat dari kayu bambu, ya. Nah, bisa juga menggunakan bendera seperti ini. Gerak ritmik menggunakan bendera. Benderanya ada di tangan. Oke, biasanya kalau menggunakan bendera itu gerakannya berkelompok dan gerakannya sama. Antara orang satu dengan orang yang lainnya sama, ya. Nah, gerakan apa saja yang bisa dilakukan gerak ritmik, yaitu yang pertama gerak langkah kaki. Kalau kalian lihat di dalam LKS ada tuh gerak langkah kaki. Sebentar, Ustazah bukakan.
Ini gerak langkah kaki bisa dibuka LKS halaman 22. Gerak langkah kaki apa saja yang bisa dilakukan? Yaitu yang pertama gerakan biasa, berdiri dengan sikap tegak. Biasanya kan kalau dalam senam ada tuh sikapnya tegak dulu kan. Nah, itu bagian dari gerakan awal. Gerakan dasar ya, Dek. Kemudian gerak langkah kaki apa lagi? Yang kedua yaitu langkah biasa, yaitu langkahkan kaki ke kanan, ke depan, ke kanan, ke depan, ke kiri, ke kanan lagi gitu ya. Kemudian bisa juga gerak langkah kaki dengan langkah keseimbangan, yaitu berdiri dengan sikap tegak, kemudian melangkahkan kaki ke kiri depan, kaki kanan menyusul melangkah ke depan. Nah, sebelum kaki kanannya itu, kaki kanan kan masih diangkat ya, Dek. Nah, kakinya mundur diikuti kaki kanan mundur rapat. Kadang ada keseimbangan gitu loh, berdiri dengan satu kaki saja. Nah, itulah sebagai gerakan keseimbangan. Kemudian bisa juga gerakan ayunan lengan, yaitu kalau di sini di LKS kalian halaman 23, gerakan ayunan yang disebutkan yaitu ayunan satu lengan. Lengan misal lengan yang digunakan lengan kanan diayunkan ke depan, ke belakang gitu deh ya. Terus bisa juga diayunkan ke samping kanan, ke samping kiri gitu ya. Bisa secara satu persatu atau bisa bersamaan tangan kanan maupun tangan kiri. Itu ya, itu gerakan dasar dalam gerak ritmik itu langkah kaki dan ayunan lengan. Baik. Dek, tadi kan Ustazah sampaikan toh bahwa gerak ritmik bisa dilakukan tanpa alat, bisa dilakukan dengan alat. Nah, dengan alat tadi sudah Ustazah sebutkan kan macam-macam alat yang digunakan dalam gerak ritmik. Nah, salah satunya dengan alat bola. Kalau dengan alat bola, apa saja gerakan yang bisa dilakukan? Yaitu bola dipegang tangan, ya kan, lalu diayunkan. Atau ketika bola kalian pegang dengan tangan, kalian gelundungkan. Jadi bolanya bergerak di atas lantai atau di atas lapangan gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu gerakan memantul, bolanya dipantulkan. Yang keempat melambung, bolanya kalian lambungkan. Nah, kalian kan pegang tuh bolanya, terus kalian lambungkan ke atas. Gitu. Gerakan dengan tali bisa seperti ini, lompat tali, salah satu gerak ritmik. Nah, bisa juga dengan simpai. Simpai ini seperti ini, Adik. Dilingkarkan di pinggang. Apa saja yang bisa dilakukan dengan simpai? Yaitu yang pertama, gerakan mengayun. Ya, Adik. Bisa juga melompat. Melompat, jadi simpainya dijejer-jejer, kemudian kita lompat dari satu simpai ke simpai yang lainnya, atau simpainya misal cuma satu tok, melompat dari dalam simpai keluar simpai kayak gitu. Kalau melingkar seperti ini contohnya, simpainya dilingkarkan di pinggang ya. Terus yang terakhir gerakan melambung. Oke, gerakan dengan alat bendera gimana? Yaitu mengayunkan bendera secara bersamaan dan berpasangan ya. Gerakan bendera macam-macam deh, bisa kan benderanya dipegang tuh dengan tangan, bisa diayunkan ke kanan ke kiri atau diayunkan ke depan ke belakang gitu ya, macam-macam lah, bergantung kelompok itu, bergantung pasangan itu disepakati mau melakukan gerakan apa gitu. Nah, contoh gerak ritmik itu Dek, itu ada senam. Senam yang Ustazah sebutkan ada dua, yaitu senam aerobik. Sebentar. Ustazah tampilkan lagi.
Nah, contoh gerak ritmik itu ada 2 senam yang Ustazah contohkan, yaitu yang pertama senam aerobik. Apa itu senam aerobik? Senam aerobik adalah senam dengan rangkaian gerakan yang terpola maupun tidak terpola disertai dengan musik. Jadi kalau kalian mengikuti senam itu gerakannya ada yang terpola, Dek. Gerakannya sudah, kalau musiknya ini gerakannya ini, kalau musiknya sudah ganti gerakannya ganti lagi. Ada yang terpola, tetapi ada yang tidak terpola. Apa saja gerakannya, bisa apa saja, yang penting sesuai irama musiknya, sesuai dengan temponya gitu ya. Jadi senam aerobik itu rangkaian gerak bisa terpola, bisa tidak terpola. Terpola artinya sudah dirancang, urutan gerakannya itu sudah ada. Nah, kalau tidak terpola itu tidak ada rancangan, Dek. Gerakannya bebas, yang penting sesuai dengan tempo dan irama. Manfaat dari senam aerobik itu apa? Satu, meningkatkan daya tahan jantung, jantungnya semakin kuat, gitu ya. Ya, Dek. Kadang kan kalau selesai olahraga kan jantungnya semakin kuat, oh, detaknya itu semakin kuat. Nah, itu bagus untuk kesehatan, ya. Yang kedua, daya tahan paru-parunya juga meningkat ketika melakukan senam aerobik. Kemudian yang ketiga manfaatnya yaitu otot-otot tubuh menjadi semakin kuat. Makanya orang-orang yang biasanya olahraganya baik senam maupun olahraga yang lainnya, otot-ototnya kelihatan kekar gitu, Adik. Otot-ototnya tidak lemas. Jadi tubuhnya itu kenceng. Nah, itu orang-orang yang suka olahraga biasanya tubuhnya kenceng, nggak kendor-kendor, nggak bleber-bleber. Nah, ya. Kemudian yang keempat, melatih kelenturan. Biasanya orang yang suka olahraga itu lentur sekali kalau gerakan itu enak. Mau gerakan tangan, kakinya, atau mau cium lutut, gerakan seperti itu lentur, bisa dilakukan kayak gitu loh, Dek. Nah, jadi semakin banyak melakukan gerak ritmik, tubuh itu semakin lentur. Nah, yang kelima, manfaatnya adalah membakar kalori. Ini cocok nih bagi yang mau diet atau yang mengurangi massa tubuhnya, bisa dengan olahraga. Karena membakar kalorinya senam itu banyak, Dek. Jadi ketika senam dilakukan, kalorinya terbakar, nah, bagus itu ya. Oke, lanjut. Senam yang Ustazah sebutkan lagi yaitu senam Zumba. Kalau tadi senam aerobik, sekarang senam Zumba. Senam Zumba adalah rangkaian olahraga atau senam jantung yang menyenangkan dan mudah diikuti. Manfaat senam Zumba hampir sama dengan senam aerobik, yaitu yang pertama membakar kalori. Sama kan tadi manfaatnya dengan senam aerobik, sama-sama membakar kalori. Nah, yang kedua, Zumba membuat pikiran lebih tajam. Semakin daya ingatnya semakin kuat. Kadang kan kita sering lupa, apa ya aku lupa kayak gitu. Nah, dengan melakukan senam Zumba, pikiran kita itu akan semakin tajam, tidak akan mudah lupa, Dek. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan stamina tubuh semakin sehat, semakin kuat. Oke, perbedaannya apa, Us, antara senam aerobik dengan senam Zumba? Yaitu kalau aerobik tidak ada dance-nya. Kalau Zumba ada dance-nya, gerakan dance, gerakan tari, Dek. Biasanya ada tari salsa atau tari apa itu kalau dalam Zumba. Tapi kalau dalam aerobik itu tidak. Aerobik biasanya musiknya monoton. Nah, tapi kalau Zumba itu lebih bervariatif musiknya, ya. Karena ada gerakan dance-nya, gerakan menari. Menarinya itu cuma pedik, set 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 kayak gitu loh kalau gerakan Zumba ya. Nah, kalau Zumba itu fokusnya untuk membakar lemak. Bagaimana kalori yang dibakar itu semakin banyak. Itu fungsi dari Zumba, fokus utamanya. Tapi kalau aerobik fokusnya untuk membentuk otot. Ototnya itu lebih kencang. Itu fokusnya dari aerobik dan Zumba beda ya, Dek. Oke. Nah, demikian materi dari Ustazah. Ada yang mau ditanyakan?
materi hari ini. Ayo Dek, boleh kalau mau bertanya. Oke,